Penantang kelas ringan WEBC peringkat ke-6 Beneil Dariush akan berhadapan dengan petarung peringkat ke-9 Mateusz Gamrot di WEBC 280 pada tanggal 22 Oktober mendatang dengan kartu favorit yang sudah menumpuk, dan acara itu pun banyak dianggap penggemar sebagai kartu gila, di mana para petarung elit di semua divisi mendominasi acara tersebut. Sebelum kepada Dariush, Gamrot merupakan pegulat yang luar biasa dan pada pertarungan terakhirnya ketika mengalahkan seorang pegulat profesional, Arman Tsarukyan, The Jammer mampu memukau penonton dan tidak mempercayai kemenangannya itu pada Juni yang lalu. Dengan rekor 23 kemenangan dan satu-satunya kekalahan ketika berhadapan dengan Guram Kutateladze pada tahun 2020 dengan keputusan bulat, bisa saja kedatangannya ini sekaligus membawanya kepada pertarungan gelar dengan mampu mengalahkan Beneil Dariush jika Rafael Fiziev yang berada di antrian yang lebih depan darinya tidak terkonfirmasi. Lain halnya dengan Dariush yang dipastikan akan merebut gelar dengan kemenangannya melawan Gamrot, di mana Beneil difavoritkan sebagai juara. Meski Gamrot yang kini di peringkat pesaing ke-9 banyak dinilai sebagai pegulat yang cakap dan memiliki pukulan yang bagus, sebagai satu alasan dari kesulitan Dariush untuk mengalahkannya. Namun ada yang perlu dikhawatirkan jika petarung berdarah Iran Amerika yang kini berusia 33 tahun, Beneil Dariush, juga memiliki serangan pukulan keras yang sering datang tanpa terduga. Meski dari 4 kekalahan Dariush yang keempatnya berakhir finish, namun dia juga membawa 7 kemenangan beruntun dari 28 keseluruhan kemenangannya. Dan selain itu, Dariush adalah salah satu petarung ground and pound paling terampil di divisi ringan, sebagaimana yang telah dibuktikannya dengan kemenangannya baru-baru ini atas Tony Ferguson. Lantas dari catatan rekor Beneil Dariush, adakah peluang Gamrot untuk menjadi pemenang? Kita akan coba buktikan dari 3 pertarungan terakhirnya. Dari 4 pertarungan terakhir Mateusz Gamrot dengan kemenangan beruntun. Yang pertama, Mateusz Gamrot dari ketiga lawannya yang akan kita bahas selalu berupaya untuk mencari jalan di permainan ground dengan cara berusaha takedown melalui menangkap kaki lawannya. The Jammer yang kini berusia 32 tahun dan berbasis gulat memiliki pergerakan yang cepat jika ingin menjebak kaki lawannya tersebut. Selain cepat, dia juga pandai mengatur jarak dan waktu agar upaya takedown-nya dengan menangkap sebelah kaki lawan tidak malah menjadi counter attack yang jika diamati sangat beresiko sekali mendapat hantaman ke arah wajah. Dan mungkin Dariush harus mewaspadai caranya ini, mengingat stand up-nya yang tampak cukup terbuka dan meski memiliki serangan yang mematikan, namun Beneil tetaplah petarung santai dengan penjagaan yang tidak begitu ketat, dan ini terbukti dari 3 kekalahannya dengan 3 KO dan satunya lagi melalui submission. Kedua pukulan keras Gamrot ketika melawan Scott Halsman di pertarungan WEBC ABC pada tanggal 10 April 2021 mampu membuktikan bahwa dia bukanlah petarung santuy, di mana Gamrot memenangkannya dengan KO pukulan di ronde kedua pada menit pertama. Gaya beri pukulan Gamrot ini hampir sama kecepatan dan kerasnya dengan apa yang dimiliki Beneil Dariush. Dan sekaligus ini merupakan serangan yang semestinya diwaspadai, karena Gamrot bisa saja menipu gaya serangnya yang sebelumnya dikenal dan diwaspadai dengan serangan bawah untuk ground. Namun The Jammer akhirnya melesatkan pukulan keras ke wajah yang membuat Halsman tengkurap di lantai. Sang lawan bisa saja berpikir jika Gamrot akan memulai takedown, yang ternyata telah diubah dengan pukulan. Seperti yang terlihat dalam video di mana Gamrot seolah-olah akan melakukan takedown, akan tetapi itu bukanlah keputusannya. Yang ketiga, sebagai pegulat Gamrot sudah pasti memiliki jurus Kimura yang terkenal mematikan. Jurus ini dibuktikannya ketika menghadapi Jeremy Stephens pada Juli 2021 dengan submission setelah 1 menit ronde pertama dimulai. Kurangnya penjagaan Stephens untuk mengantisipasi kecepatan upaya takedown Gamrot dengan menangkap salah satu kaki lawannya, awal dari musibah untuk melancarkan upaya Kimura. Meski dengan berbagai perubahan posisi mengunci dari The Jammer, namun Stephens tampak terlambat untuk mencegahnya dan Gamrot akhirnya mampu mengeksekusi Kimuranya. Dan bagi Dariush,
Hal ini juga merupakan indikasi dari keterbukaan penjagaannya. Jangan sampai nasib Stephens juga dialami petarung campuran Iran-Amerika itu. Yang keempat, untuk mengeksekusi lawannya, Gamrot juga memiliki cara lain, seperti yang telah diperlihatkannya ketika menghabisi Carlos Diego Ferreira, di mana keputusan dari takedown-nya sebelum diakhiri kuncian, Gamrot terlebih dahulu memberi tendangan lutut ke arah belakang Ferreira, dan Ferreira juga tampak sedikit mengangkat tangannya di saat tendangan lutut itu menghantam. De Jimmer pun memanfaatkan keterjepitan Ferreira dengan melakukan kuncian belakang, yang memaksa lawannya untuk mengumandangkan tap out. Meski dari cara ini kurang memberikan peluang bagi Darius, karena dampak bahayanya bagi Gamrot, Darius kerap berhasil melesatkan pukulan ke arah belakang sebagai warna dari salah satu jurus sabuk hitam Muay Thai-nya. Namun pada intinya peluang finish bagi Gamrot akan lebih mendominasi ketika De Jimmer berhasil takedown. Dari 4 ulasan ini, jika Darius sempat lengah sedikit pun, maka peluang Gamrot untuk memenangkan pertarungan tampak nyata. Dan jika itu berhasil, Gamrot juga berpeluang menggantikan posisi peringkat Darius ke urutan 6 dari peringkat sebelumnya yang berada di posisi ke-9. Lantas apakah De Jimmer bisa langsung ke perebutan gelar melawan pemenang antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira? Jika UFC menginginkan, ini bisa saja terjadi, meski ada beberapa petarung di atasnya di 5 besar, seperti Justin Gaethje, Dustin Poirier, dan Michael Chandler, di mana ketiga petarung elit ini harus melewatkan satu pertarungan lagi untuk menuju gelar, dan itu pun sekiranya digelar setelah pertarungan Gamrot versus Darius. Hanya saja yang mungkin menjadi batu sandungan adalah Rafael Fiziev, pesaing urutan ke-7. Pengguna gaya Muay Thai ini dipastikan tidak akan menerima jika Gamrot melompati kursinya menuju gelar. Namun UFC yang identik dengan bisnis mungkin akan lebih memprioritaskan Mateusz Gamrot dengan kemungkinan alasan bahwa Gamrot lebih menjual daripada Fiziev meski telah menghabisi Dos Anjos. Kemudian The Ultimate juga dengan santun telah memanggil Justin Gaethje dan bukan malah menembak pemenang gelar di UFC 280 Abu Dhabi, karena sebaiknya petarung oktagon harus menunjukkan keberingasannya di saat bertarung maupun dalam memesan pertarungan untuk menguji kesediaan dari UFC. Да, у нас так получилось, что он тоже операцию перенес. И ему тоже сказали, через месяц только можно начать тренировку, приступить к тренировкам, что-то. Вот. И у нас по таймингам все сходится хорошо. Мы одновременно на нос операцию перенесли оба. И так, когда сможем подраться, получается, примерно в одно и то же время. Но интересный бой был, я надеюсь, он может. Задний не даст согласиться. Ну, не задний, я думаю. Задний на этом уровне они уже не дают, просто как бы рискнет, что ли. Они сейчас всех какие-то денежные бои, там, Конора, там, все мечтают с ним подраться. Надеюсь, со мной подраться. Kemungkinan inilah yang bisa membawa Gamrot melawan pemenang antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira. Dan jika saja teorinya berbalik arah, maka De Jimmer tampaknya harus kembali melawan dua petarung elit di 5 besar sebelum menuju perebutan sabuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.